Cina tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Para pendukung tim tamu Tiongkok menunjukkan sorak-sorai penuh semangat selama pertandingan putaran ke-9 grup C babak kualifikasi ketiga Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta. Sungguh memalukan. Tiongkok kembali gagal melewati babak kualifikasi Piala Dunia. Tiongkok kalah 0-1 dari Indonesia. Dengan hasil ini, Tiongkok tersingkir dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlepas dari pertandingan kandang melawan Bahrain pada pertandingan ke-10. Dalam 9 pertandingan, Tiongkok hanya menang 2 kali, kalah 7 kali, dan meraih 3 kali 6 poin. Peluang untuk melaju ke 4 besar yang bisa melaju ke babak playoff pun sirna. Sejarah penghinaan terus berlanjut. Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah diikuti 48 negara. Namun, Tiongkok mengalami 6 kali eliminasi berturut-turut di babak penyisihan sejak Piala Dunia Korea Jepang 2002. Berikut ini komentar fans Korea menyoroti kekalahan Cina dari timnas Indonesia. Sial, sejak kapan Indonesia mau dapat tiket ke putaran final Piala Dunia? Kalaupun FIFA menambah jumlah negara jadi 48, itu tidak benar. Asia, baik Asia Barat maupun Asia Tenggara, harusnya mengirimkan tim yang punya skill tinggi untuk meredam kritikan dunia. Terlalu banyak tiket Piala Dunia yang membuatnya terlihat berkualitas rendah. Tetap saja, Indonesia lebih baik dari Cina. Jika Anda ingin melihat Cina di Piala Dunia, tambah jumlah negara peserta menjadi 192. Cina sangat buruk dalam olahraga yang membutuhkan kerja sama tim. Orang-orang ini sangat tidak manusiawi, sehingga mereka tidak bisa melakukan olahraga kooperatif sejak awal. Lihatlah Olimpiade, mereka memenangkan medali emas seperti hantu dalam pertandingan individu di musim panas dan musim dingin. Tetapi di mana Anda dapat menemukan olahraga tim tempat mereka memenangkan medali? Sulitkah menemukan 11 orang dari 1 miliar? Bagi Cina, Piala Dunia masih panggung impian. Gunung terlalu tinggi untuk digapai. Lakukan sirkus atau apalah, kamu jago senam dan menyelam. Semakin besar harapan, semakin besar pula keputusasaan. Setelah mengusir Shin Tae-yong, mereka membawa anak-anak dari Indonesia dan Belanda. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kita tidak boleh melupakan pemerintah Indonesia dan kebocoran teknologi K21. Sekalipun jumlah negara bertambah hingga 64, satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket menjadi tuan rumah adalah dengan tersingkir dari Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan UAE. Memanipulasi makanan, memanipulasi sejarah, memanipulasi pemilu, bahkan jika Anda memanipulasi negara Anda sendiri dan negara lain, tetap saja sulit untuk memanipulasi Piala Dunia. Bukan. Bahkan Xi Jinping sudah menyerah pada pertandingan sepak bola sialan ini. Tujuannya adalah memenangkan Piala Dunia, tetapi kenyataannya kita gagal melaju ke putaran final Piala Dunia. Jumlah penduduknya banyak, investasi sebanyak itu akurat tersingkir dari Piala Dunia, sungguh misteri. Tetapi ironisnya, Liga Sepak Bola Profesional Cina berjalan dengan baik, dan gaji tahunannya beberapa kali lebih tinggi daripada di Korea. Anak-anak Tiongkok katakan pada mereka bahwa kalian sengaja kalah karena Shin Tae-yong dari Korea. Kalian bilang kalian sengaja kalah karena kalian pikir jika kalian menang, citra Shin Tae-yong akan naik. Kalian iri, kalian bisa menang, tetapi kalian sengaja kalah karena kalian tidak ingin Korea menang. Jumlah negara peserta harus ditingkatkan menjadi 96. Ini adalah festival global, jadi mereka harus berpartisipasi setidaknya sebanyak itu, meskipun tidak setingkat Olimpiade. Tim nasional kita tidak punya rencana, tetapi orang Tiongkok lebih buruk. Inilah mengapa Partai Komunis menakutkan. Mereka hanya mencampuri segala hal, sehingga tidak ada perekrutan bakat dan orang-orang akan tersingkir. Sepak bola bukanlah olahraga yang bagus hanya karena jumlah penduduknya yang besar. Jika Anda mempertimbangkan keterampilan sepak bola berdasarkan jumlah penduduk, India seharusnya menjadi nomor 1 di dunia. Serangga Cina sialan itu diam saja di sudut rumah dan lakukan apapun yang kalian mau. Jika FIFA butuh banyak uang, mereka harusnya langsung lolos ke turnamen utama. Dengan kemampuan mereka, itu mustahil sampai bumi hancur. Masuknya Tiongkok ke Piala Dunia akan mengubah dunia.
FIFA berikan saja hak tuan rumah kepada Cina. Kita tidak perlu menonton pertandingan sepak bola dini hari, jadi ini juga kemenangan bagi kita. Mereka semua unggul di bidang lain, tetapi anehnya mereka buruk dalam sepak bola. Omong-omong, Indonesia mengganti pelatih yang merupakan anugerah efektif untuk memenangkan 2 pertandingan berturut-turut melawan Cina dan Bahrain dan maju ke babak playoff. Sekelompok orang idiot yang hanya mengenal diri mereka sendiri berkompetisi dalam olahraga tim. Jujur saja, jika semua orang di Cina diizinkan bermain sepak bola, setidaknya akan ada satu Ronaldo atau Messi. Namun, Cina adalah negara yang sangat korup dan partai komunisnya kacau. Jadi meskipun mereka mampu, mereka tidak akan pernah bersinar.